warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bro Rio Motovlog. Entrance-nya kayak apa banget, bro. Jadi gue hari ini mau nge-review lagi Anhang, cuman bukan yang ini, bukan Canon USA double ataupun single. Karena banyak banget yang nge-DM gue ataupun di komen di YouTube tentang dilema susah banget mencari Canon USA di Indonesia. Dan memang ini barang nih, mau baru ataupun second, nyarinya emang setengah mati banget. Yang second itu kayak nyari harta karun gitu di Indonesia. Gue udah nyobain di sosmed manapun, Instagram, Facebook, OLX, itu susah banget nyarinya. Kemudian yang kedua, nyari barang barunya pun kita nggak tahu kemana. Karena dulu memang ada sebuah dealer sih ya, dealer Harley yang ngejual. Cuman sekarang pas gua tanya lagi tuh mereka udah nggak ngejual lagi. Jadi memang dilema buat teman-teman Harley atau teman-teman motor di Indo yang pengen punya Anhang ini, memang sangat sulit untuk mendapatkan barang ini. Nah, ternyata ada solusinya nih. Sebelum gua kasih tahu solusinya, gua mau kasih tahu dulu harga. Anhang nih untuk yang double second gua beli itu sekitar 60 atau kisaran 60 sampai 70 juta. Second ya, bro. Barangnya ya udah baret-baret, udah bekas kena aspal. Mana sih yang banyak kena tuh, yang bagian sini deh. Nah, ini nih. Udah kena aspal, terus ininya udah nggak lengkap, udah gitu deh. Kondisi benar-benar second, dan itu harganya 70 juta. 70 juta itu kalau lo convert ke mobil, itu udah dapat mobil storing sebenarnya. Cuman ya Canon USA. Nah, untuk yang single, itu juga nyarinya setengah mati. Untuk harga kisaran secondnya, ini masih di 50 sampai 60 jutaan. Syukur-syukur lo bisa dapat di harga 40. Cuman ya harganya masih setinggi itu karena memang selangka itu barangnya untuk si Canon USA itu. Nah, gua punya solusi buat kalian. Nah, buat informasi aja, ini situs resminya Canon USA. Jadi, untuk harga baru, tadi kan harga second ya 70 juta double, single sekitar 60 sampai 50 jutaan. Kalau baru kita ambil dari luar nih, import lah misalkan ya. Import apa ekspor? Import ya. Untuk yang double itu harganya sekitar 4.699 dolar. 4.699, 4.700 lah ya. Kalau dikonvert ke rupiah itu sekitar 77 juta 428. Tapi jangan lupa shipping sama pajak ketika masuk ke Indo. Gua memperkirakan ini harganya bakal di atas cepek ya, kayak cepek 10 atau cepek 20, karena gue belum pernah dan nggak nanya juga. Karena shippingnya juga segede ini, mungkin ya nggak semurah itu ya, bisa kayak 40 juta, 30 jutaan juga shippingnya. Untuk yang singlenya itu harganya 3.989. 3.000 berapa? 989 itu 65 juta 728.000. Masih cepekan juga sih, around lah, sekitar kayak 90 atau cepek ya, kita nggak tahu. Nah, solusinya adalah ini. Ini adalah replika Canon, tapi bukan sembarang replika. Jadi ini barang bukan replika buatan Indonesia, tapi replika dari. Jadi memang barang ini karena kalau replika Indo jadi kayak ada kurang percaya gitu kan. Cuman kalau replika dari, kita nggak tahu apakah ini memang pabrikasi atau semacamnya. Cuman kan anak-anak motor tahu bahwa produk-produk kayak juga sedikit dipercaya sama teman-teman yang ada di Indo. Nah, barang ini kalau kata gua ya tetap ya namanya replika, itu ada plus dan minusnya. Untuk plusnya, kita ngomong plus dulu. Dia sudah dilengkapi dengan crankdown swivel jack stand. Jadi caranya adalah kalau biasanya nih ya, di sini gua, di situ Bugil, satu lagi Kelvin, kita ngangkat begini bertiga.
Apalagi kalau kondisi misalkan lu mau nurunin pas lagi ada motor. Khususnya untuk Candon yang untuk anhang yang double ini, kalau menurunin dari saat terpasang di mobil itu bakal berat pisan bro buat nurunin. Nah, ada yang namanya crank down swivel jack stand. Jadi untuk atau menurunkan dari mobil itu lu ada yang namanya puteran kayak gini nih. Apa sih bro namanya? Kayak iyalah buat meringankan lah ya, buat naik turunin ke si bandul yang ada di mobil, ke roll bar belakang mobil kita. Plus dia ada roda yang menurut gua cukup banget buat dimaju mundurin. Tuh, jadi seringan itu buat ditarik ke sana ke sini. Yang biasanya kita angkat-angkat sakit pinggang, tapi dengan ada barang ini yang sudah menyatu dengan si anhang ini, itu mempermudah banget. Nah, yang kedua, karena memang ini menyatu dengan si anhang, jadi swivel jack stand aja pohodoi ngarana ini tuh bisa nanti deh, ini tuh bisa kayak dilepas kuncinya, kemudian dimiringin ke arah vertikal. Jadi memang dia saat dipasang di mobil ini tuh nggak perlu dilepas-lepas, tapi bisa dibuat miring dan tetap masih ada di satu bagian dari si anhang ini. Nilai plus yang berikutnya adalah kalau asli Candon ini hanya ada dua, bagian kanan ataupun kiri, hanya ada dua. Dan sebetulnya untuk ininya aja itu terpisah, ada jualnya di Candonnya, jadi untuk masang di bagian tengah. Tapi untuk barang yang memang dijual replikat ini, itu sudah menyatu langsung di anhang ini. Jadi memang dia sudah bisa langsung 3, tapi memang tidak bisa untuk yang touringnya, karena memang kalau touring itu hanya muat di bagian kiri dan kanan untuk 2 motor. Tapi kalau bawa motor kecil kayak misalkan trail ataupun motor-motor kecil lainnya itu bisa naik 3. Nah, ini yang menjadi dilema juga buat teman-teman yang mau beli Candon double, karena biasanya ketika bawa satu motor dia akan bingung naruh di sebelah kiri ataupun kanan, karena dia berpikir titik beratnya akan berubah. Jadi takut apa sih? Limbung kan. Nah, di anhang yang ini itu sudah bisa langsung naik di tengahnya aja untuk membawa satu motor di anhang yang double ini. Jadi solusi banget sih buat lebih tenang aja sih di jalan. Pengait ban sendiri, khususnya untuk yang Candon yang double, itu nggak bisa ngatur ukuran ban, pengait bannya ya, jadi nggak bisa dimaju mundurin. Beda dengan yang ini tuh ada lubang-lubang untuk memajukan atau memundurkan si baut pengait ban ini. Jadi misalkan lu pakai motor kecil, lu tinggal cabut bautnya, lu pendekin, jadi si bannya yang lebih kecil tuh bisa masuk ke sini. Atau misalkan lu RG, lu pakai velg 21 lebih gede, lu bisa lebih gedein lagi si pengaitnya. Karena untuk yang double dia nggak bisa dirubah-rubah, dia rigid, jadi cuman ada satu size doang. Cuman kalau yang single memang ada maju mundurnya, yang double aja dia nggak ada. Nah, kita mau ngomongin lagi tentang kelebihan dari anhang ini. Ini udah sakit pinggang. Nih, kalau Candon double yang asli, dia ada 3 tanjakan yang harus dipasang satu persatu di tiap-tiap lubang ini. Jadi dia ada kayak buat 3 motor kan, jadi kayak ada 3 titik, jadi dia harus pasang satu-satu untuk ketiga lubang ini. Beda halnya untuk Candon yang ini, jadi dia mengikuti dan memang ada, dia kayak gabung-gabungin gitu nggak sih? Jadi kayak Candon yang
ATV-nya dia memang pakai tanjakan yang sama seperti ini. Nah, gini. Yes. Harusnya kan single doang gini ya. Surut. Ini sih cukup, kalau gue biasa bahkan lebih kecil ya, biasanya kita lebih kecil. Itu cukup langsung naik, tapi dia dikasih untuk sayap lebar kanan kiri. Nah juga softtek tuh ya. Sayap kanan kiri. Tujuannya apa? Jadi ketika lo naikin motor, jadi kaki kanan kiri lo tuh ada tapakannya. Sedangkan kalau yang Cannon asli, dia memang hanya kayak single satu begini dan memang harus dipasang di tiga-tiganya supaya ada untuk injekan kaki kita. Gitu. Tapi kalau jago sih satu aja juga bisa sih kayak gue. Nah ini kelebihan, salah satu kelebihan Anhang nih. Luar biasa. Kayak yang udah gue bilang tadi, bahwa ini adalah replika dari, dan walaupun barang impor juga tetap yang namanya minus masih ada. Ya, nih. Jadi maju. Nah lurus. Jadi kalau dibandingkan dengan yang asli, si floorboardnya ini agak lebih tipis sih kalau kata gue. Jadi dia tidak memilih bahan yang lebih tebal, tapi mungkin cukup ya, karena mereka pasti sudah mencoba-coba dan membandingkan, walaupun dengan bahan yang seperti ini, tapi mungkin udah cukup. Tapi minusnya yang berikutnya, tidak hanya di Cannon ini, sama di Cannon yang double yang asli pun, kekurangannya adalah pada bagian di sini yang terlalu tidak ada tumpuan. Jadi yang punya gua, akhirnya gue tambahkan besi di sini. Di sini gue tambahin besi supaya bagian ini tuh tidak mudah jebol. Karena yang lama punya gue jebol di bagian sini, karena tidak ada tumpuan yang seperti besi ini. Makanya gue tambahin si tulangan lagi di sini. Gitu guys. Menurut gue ini pun kekurangan yang ada di Anhang yang lama juga, yaitu pada berisik di besi ketemu besinya ini. Jadi si plat ini, karena dia langsung ketemu dengan besi penyangga dan besi tulangan ini, dia itu ketika jalan rusak atau jalan aspal biasa, ini tuh berisik banget. Makanya untuk di Anhang yang punya gua modifikasi dengan memberikan busa di bagian yang dia ketemu sama besi-besi ini. Sehingga tujuannya adalah mengurangi atau meredam suara berisik pada pertemuan antara besi dengan besi ini. Lanjut, minus berikutnya menurut gua, terkhusus untuk Anhang yang ini, yaitu ada pada ini. Aku nggak tahu ini apa ini. Mungkin tujuannya adalah untuk menarik atau mendorong si Anhang ini saat sedang ditidurkan atau diposisikan seperti ini. Tapi minusnya adalah ketika Anhang ini mau gue berdiriin kayak Anhang yang itu terganggu atau terganjal di bagian ini. Kalau lu lihat dimensinya, ketika dia diberdirikan, ban ini sebetulnya lurus dengan bagian yang ini nih. Jadi dia sudah istilahnya udah napak ke aspal ataupun ke tanah. Tapi karena ada ini, dia jadi terganggu sekitar 10 cm, sehingga posisi berdiri Anhang ini tidak lurus seperti yang ada di sana. Gitu. Makanya saran dari gue mungkin, kalau memang nggak perlu amat untuk narik, kalau gue sih gue potong. Supaya nih Anhang bisa berdiri. Dan memang untuk Anhang, anjir. Dan memang untuk Anhang yang double ini, tidak disertakan roda, sama seperti yang asli, juga tidak ada rodanya, sehingga memang ketika diberdirikan itu tidak bisa digeser kanan kiri lagi. Beda halnya dengan yang single. Yang single itu ada 3 roda, kayak Merx. Ada 3 roda yang disediakan sehingga ketika diberdirikan Anhang single itu masih bisa digeser kanan kiri depan belakang. Gitu guys.
Nah, untuk detail, kalau buat gue sih cukup ya. Jadi kayak kalau gue bandingin dengan yang asli, kayak besi-besinya itu udah sama gedenya. Kalau ketebalannya gue sih nggak tahu, tapi rasanya sih udah cukup ya, bikin kita pede. Cuman memang ada beberapa yang ya namanya kan replika juga ya. Ini sih bagian di dekat kopel ini, si besi ini plus minusnya mungkin lebih kuat ya, karena dia hanya lurus aja. Beda dengan yang asli Kenden, jadi dia ada sedikit melekuk. Tapi kalau masalah bahan sih, feeling gua dua-duanya sama-sama kuat, karena yang satu memang besi setebal ini dan lurus, jadi memang tidak banyak embel-embel lekukan. Di lain sisi, Anhang Kenden asli itu ada lekukan, tapi dari bahan yang menurut gua sih, kalau gua liatnya aja dan ngerasainnya kayak udah percaya lah. Ininya juga dia lebih gede, lebih tebal, jadi untuk pengaitnya sih kayak lebih pede aja sih, dia lebih tebal. Tapi minusnya nih, dia hanya memberikan rantai dan pengait yang kalau aslinya itu menggunakan seling, jadi kayak lebih pede aja. Karena tujuan dari si rantai atau seling ini adalah menjadi pengaman kedua apabila si cantelan bandul ini patah ataupun copot ataupun terpasang dengan tidak benar, sehingga masih bisa terkait dengan si seling yang tambahan ini. Harusnya begitu. Untuk spek bannya sendiri itu juga udah cukup sama dengan yang asli. Jadi memang dia menggunakan ring 13 dan palang 5. Bedanya kalau yang asli dia lebih ke kayak palang bintang gitu. Kalau ini lebih ke palang 5. Nggak ada beda sih kalau kata gue. Jadi cukup lah. Nah, ini juga nggak kalah pentingnya, dia terlalu simpel kalau kata gue. Soketnya hanya sekecil ini. Beda dengan yang asli, dia lebih ke kayak soket. Nanti lihat yang asli, yang ini. Nah, dia jadi lebih tebal kalau yang aslinya. Tapi untuk yang Kenden Titan memang hanya seperti ini. Plus minus mungkin lebih mudah digunakan. Tapi kalau kata gue kurang anhang gitu, bro. Kurang gitu deh, gitu doang sih. Selebihnya mah fine lah. Oke guys, jadi itu review singkat dari si Kenden USA dengan Anhang ini. Jadi gimana? Mau pilih yang asli datang dari luar, karena itu mungkin solusi terakhir. Nyari Anhang di Anhang Kenden USA di Indo memang sesusah itu. Atau kalian mendapatkan solusi dari Anhang gue review ini dengan harga yang jauh lebih affordable. Anhang untuk yang double ini bisa lo dapetin di harga 27 juta aja. Dan untuk yang single dia juga ada dan tidak kalah oke juga di harga 24 juta aja. Jadi memang harganya tidak jauh berbeda untuk yang single dan yang double. Dan bisa lo dapetin di DM gue aja deh, @vario.muhammad di Instagram ya. Nah, gitu doang sih. Jadi buat kalian yang selalu galau-galau DM gue di IG, sekarang bisa beli sendiri dong, ya kan? Ataupun mau usahain dari luar, mangga, jadi terserah. Sekian dari gue, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riding dulu, motor baru.